Selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual pada malam ini. Sebelum memulai ibadah malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari, Bapak Ibu terkasih, marilah kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang telah dinyatakan kepada kita dan mempersiapkan hati dan diri untuk beribadah kepadanya. Kita memuji Tuhan, manis kau dengar. Dan Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas perjalanan waktu yang kami telah lalui. Siang berganti malam, dan malam tenang berganti siang yang penuh pengharapan. Dengan keagungan-Mu dapat menguatkan langkah kaki dan segala karya tangan kami. Kini kami berseru kepadamu Bapa, agar firman-Mu yang akan renungkan pada mengarahkan wujud syukur kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta, kita memuji Tuhan dengan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita boleh bersama, kita akan membaca Alkitab dari kitab Filipi. Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Baik, sebelum kita membacanya, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Di dalam kerendahan hati kami menantikan kuasa-Mu boleh menjadi nyata. Di mana kuasa Roh Kudus itu menyertai kami untuk membaca, merenungkan, dan bahkan membuat setiap firman itu boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Kiranya Tuhan juga yang menyertai hamba-Mu, dan Tuhan jugalah yang meneguhkan apa yang Dia katakan, sehingga itu boleh menjadi bagian dari rencana Tuhan dan firman Tuhan yang boleh nyata dalam hidup kami. Karena itu Bapa dalam sorga, dalam penyerahan diri kami, biarlah Tuhan yang berfirman. Kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kitab Filipi pasal 4, ayat 2 sampai dengan ke-9. Lembaga Alkitab memberikan judul di sini, nasihat-nasihat terakhir. Begini katanya. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang sama-sama tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Calvinis, ya, orang yang kemudian membaca, mempelajari, lalu kemudian melandaskan kehidupan ibadahnya sesuai atau seperti yang diajarkan oleh Johannes Calvin. Ya, Johannes Calvin ini lalu kemudian sebagian gereja menyebut dirinya sebagai Calvinis. Gitu ya, atau gereja yang kalau mengikuti ajaran-ajaran Luther, gitu, tokoh reformasi, lalu kemudian menyebut gereja itu adalah gereja Lutheran. Tetapi saudara, apapun juga, bagaimanapun juga kalau kita menyebut dirinya Protestan, maka Protestannya itu ya kalau tidak Calvinis, Lutheran. Nah umumnya saudara, ketika kita sebagai gereja Calvinis, maka kita melihat ibadah ataupun juga kebaktian kita anggap menjadi sebuah pesta.
Ya, kita anggap bahwa ibadah kita ini sebuah pesta, sebuah perayaan. Sebuah kemeriahan, sebuah keria-riaan atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang terindah. Jadi kita menyambut berkat Tuhan, kita menyambut anugerah Tuhan, kita menyambut segala kebaikan Tuhan, dan bahkan kita menyambut kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan sukacita, dengan gembira, dan dengan kesenangan. Karena itu ungkapan sukacita, ungkapan syukur, ungkapan segala kesenangan kita melakukannya melalui ibadah. Ya, melalui kebaktian. Melalui nyanyian, melalui puji-pujian. Karena itu saudara, puji-pujian kita umumnya adalah puji-pujian yang mengungkapkan sukacita. Puji-pujian kita adalah puji-pujian yang mengungkapkan kegembiraan atas segala berkat, anugerah, dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan doa-doa kita pun juga isinya tidak sekedar mengeluh, tidak sekedar menjadi curahan isi hati dan perasaan kita, tapi juga dalam doa-doa kita, maka doa itu pun juga berisi pujian dan ungkapan-ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, ibadahnya orang Kristen itu adalah ibadah yang dilakukan dengan sukacita. Ibadah yang dilakukan dengan senang hati. Ibadah yang dilakukan dengan gembira. Gitu ya. Jadi kalau kita memuji Tuhan dengan gembira, kita memuliakan nama Tuhan, ada sebagian gereja dengan bertepuk tangan, ada sebagian gereja lalu kemudian dengan menari, ada sebagian gereja lalu kemudian dengan alat musik yang full band, ya. Saudara, maka itu menjadi bagian dari masing-masing orang dan masing-masing pribadi mengekspresikan sukacitanya, mengekspresikan kegembiraannya dan kebahagiaannya atas segala anugerah dan berkat Tuhan. Karena itu saudara, apa yang menjadi bagian dari ekspresi kehidupannya orang Kristen? Kalau cirinya hidupnya orang Kristen katanya mengasihi. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi semua orang akan tahu kalau kamu adalah muridku, yaitu jikalau kita saling mengasihi. Sehingga mengasihi itu menjadi bagian dari identitas, menjadi bagian dari cirinya, menjadi bagian dari dasar hidupnya orang Kristen. Nah, saudara, maka kalau orangnya hidup di dalam kasih, hidup dengan saling mengasihi, maka hidupnya damai. Kemarin kita bicara tentang agama yang damai. Ya, agama yang membawa damai. Hidup itu pun juga dimanapun kita berada, harusnya kita menjadi alat damai. Nah, kalau kita pun juga sudah dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan segala yang baik oleh Tuhan, dianugerahi segala yang indah dalam kehidupan kita oleh Tuhan, maka apa yang harus kita nyatakan? Sukacita dong. Bahagia kita lah, bergembiralah kita. Gitu ya, senanglah kita. Karena itu saudara menjadi orang Kristen harusnya menjadi orang yang selalu hidup dalam sukacita. Ya, Bapak Ibu boleh melihat. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu mempelajari bagian-bagian Alkitab kita, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau mungkin kitab-kitab yang lain. Silahkan misalnya membaca Quran atau membaca Weda atau membaca apa. Saudara, saya hanya menemukan justru ketika di dalam Alkitab inilah, ketika ada Tuhan Yesus yang mengatakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Hanya Tuhan Yesuslah yang mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah yang kemudian mengatakan,
mintalah maka akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan menemukan. Saudara, hanya di dalam Yesuslah juga saya menemukan. Mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Saudara, Tuhan mana, Allah mana yang boleh sedemikian rupa dia menyatakan kasihnya, menyatakan kesungguhannya, ya di dalam mengasihi, mengorbankan nyawanya, lalu kemudian dia Allah mana yang dengan begitu baik dia memperhatikan hidup manusia untuk tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut. Jangan takut, jangan khawatir. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, jangan khawatir, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Supaya kita hidup bersuka cita. Supaya kita bisa merasakan anugerah dan berkat Tuhan yang membuat kita bersuka cita. Karena itu saudara, ayat yang keempat, gitu dalam bagian ayat Filipi ini yang saya baca, ya Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, memang hidup ini tidak ramah. Hidup ini pun juga memang tidak gampang. Hidup juga menjadi orang baik, menjadi orang benar, itu pun juga tantangannya sangat berat. Bahkan kebaktian minggu kemarin ketika Yeremia melakukan apa yang baik, Yeremia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, justru dia diancam oleh orang-orang desa Anatot, yaitu rumah atau kampung halamannya dia sendiri. Ya kan memang benar, saudara, di dalam realitas hidup Rasul Paulus pun juga mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, dan dia pun juga mengalami kelaparan, bahkan dia ditangkap, dianiaya, dan dia pun juga lalu kemudian dipenjarakan. Dia tahu semuanya itu. Ya, dia tahu semuanya itu. Tetapi mengapa dia tetap terus setia mengabarkan Injil? Tapi mengapa dia pun juga tetap terus ya ada punya kekuatan dan daya untuk terus mengabarkan Injil sampai akhir hidupnya? Bukan cuma Rasul Paulus, banyak juga rasul-rasul lain. Dan termasuk juga Petrus yang dulu pernah menyangkal Yesus. Tapi dia sampai mati, dia setia tetap mengabarkan Injil Tuhan. Saudara, kenapa? Karena bagi mereka, bagi setiap orang percaya, hidup mengabarkan Injil, hidup di dalam Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan Yesus, dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, mestinya hidup beriman itu adalah hidup dalam sukacita. Ya, hidup dalam sukacita. Saudara, saya seringkali menjumpai beberapa channel-channel YouTube, entahkah itu adalah Yusuf Manubulu, entahkah itu YouTube-nya Pendeta Saifuddin Ibrahim, entahkah itu pun juga YouTube-nya Muhammad KC yang sedang jadi masalah, entahkah itu pun juga adalah YouTube-nya Muhammad Idrus, apakah itu pun juga adalah YouTube-nya Yosef Paulsang, ya apakah itu YouTube-nya juga, bahkan yang lain-lain pun juga, ya termasuk Zakir Naik, ataupun juga bahkan Stephen, juga berbagai macam tokoh-tokoh Kristen lainnya yang saya coba ikuti. Saudara, maka kita boleh bersama menemukan yang menjadi ciri kehidupan orang Kristen. Itu harusnya menjadi cirinya adalah realitasnya sukacita. Bersukacita. Saudara, saya membayangkan gitu ya, kalau kehidupan orang itu kadang-kadang kehidupan agama itu kok keras. Hidup agama itu kok galak. Hidup keagamaan itu kok mudah marah. Hidup keagamaan itu lalu kemudian nadanya benci. Nadanya lalu kemudian menyebar kebencian. Di tengah-tengah kehidupan kita tidak jarang kita pun juga menemukan orang hidup beragama, lalu kemudian tidak mau bergaul dengan sesamanya dan bahkan
mengharamkan orang sesamanya. Lalu kemudian orang tidak jarang mengkafirkan orang lain. Dalam kehidupan keagamaan ini lalu kemudian orang bahkan mengancam. Bahkan orang pun juga menakut-nakuti. Saudara, maka kehidupan keagamaan yang di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bukan hidup yang ditakut-takuti, diancam, hidup yang kemudian membuat orang pun juga kehilangan sukacita dengan beban yang begitu berat untuk melakukan berbagai macam kewajiban-kewajiban keagamaan. Tetapi yang Tuhan Yesus mau katakan melalui Rasul Paulus, bersukacitalah. Senantiasa bersukacitalah. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nanti Bapak Ibu boleh cari di YouTube ya sekarang Maya. Tapi YouTube ini sekarang nggak bisa direkam ya, nggak bisa direcord, lalu kemudian ditampilkan lagi gitu. Sekarang ini banyak sekali bagian-bagian YouTube yang nggak bisa kemudian direcord. Tetapi kalau mau di-share langsung kemudian di-share ke itunya. Saudara, Bapak Ibu boleh dicari nanti kisah tentang seorang yang bernama Zela Nurseha. Ya, Zela. Namanya Zela. Orang ini suatu ketika dia mengalami pergumulan berat. Entah apa yang dia katakan, itu sebagai satu pergumulan yang membuat dia menjadi begitu berat, begitu tertekan hidupnya. Nah, itu kan sepanjang waktu dia kehilangan sukacita dan selalu dia hidup dalam kesedihan, dalam tertekanan, dan juga hidup seolah-olah dia terancam. Dan ketika itu dia merasa dia mengakhiri hidup saja. Tapi suatu ketika dia pergi bermain ataupun juga dia bertemu ke rumah temannya yang seorang Kristen, lalu ketika itu dia mendengar lagu gitu yang dia nyanyikan sendiri, suaranya cukup bagus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan, dan terus gitu kan. Maka secara ini lalu kemudian bertanya, itu lagu apa sih? Gitu kan. Lalu lagu rohani, kok kata-katanya seperti itu? Allah mengerti, Allah peduli dengan semua persoalanmu. Gitu. Karena itu saudara yang kekasih, bagi seorang yang namanya Zela ini, dia tidak pernah ada seorang pun yang menginjili dia, katanya. Tidak ada satu orang pun juga yang kemudian mengajak dia untuk menjadi seorang Kristen. Tidak ada satu orang pun juga yang menyebarkan Injil atau menjelaskan tentang Injil kepada dia. Tapi apa yang dia lakukan? Sejak dia mendengar lagu itu, lalu kemudian dia mencari tahu, lalu kemudian dia mencari pengertian dari YouTube, dari mana, lalu mendengar coba khotbahnya orang-orang Kristen, lalu kemudian dia pun juga mencoba mencari dari buku-buku, bahkan dia pergi ke toko buku Kristen, dia membeli buku-buku itu sendiri. Dia belajar dan mempelajari, dia memang Zela ini seorang YouTuber. Saudara, seorang YouTuber. Sehingga dia pun juga terus, ya nanti di YouTube-nya itu dia pernah menggunakan kerudung, lalu kemudian cerita, tetapi lalu tiba-tiba dia berubah, dia buka ininya, lalu kemudian beberapa waktu yang lalu dia mengatakan, lalu kemudian saya mau tahu, lalu dia menjumpai temannya, lalu dia mengatakan, saya mau mengenal Tuhan Yesus. Saudara, yang dia katakan, saya mau mengenal Tuhan Yesus. Ya, temannya kaget. Temannya kaget. Kenapa lu tiba-tiba? Itu enggak lah, pokoknya saya mengenal siapa ya yang bisa ngajarin saya? Siapa ya yang bisa saya kasih tahu? Ya kebetulan diajak, dia pertemukan dengan pendetanya. Dengan pendeta itulah dia mulai belajar. Orangnya memang agak kritis, dia bilang. Dia tidak dengan semudah itu. Melalui proses belajar juga hampir 1 tahun dia katekisasi dan apa. Lalu kemudian dia memutuskan dia untuk menjadi seorang Kristen. Meskipun tantangannya sangat berat, dia bilang.
Meskipun dia pun juga diusir oleh ayah ibunya. Dan bahkan dia pun juga diancam mau dibunuh. Bahkan dia pun juga diusir. Dan bahkan ada banyak orang yang tidak mau lagi mengakui dia sebagai saudara. Tidak ada lagi orang pun juga teman-temannya. Lalu bagi dia, ketika saya kehilangan, gitu kan, kehilangan nyawa, justru saya mendapatkan nyawanya. Ketika saya kehilangan banyak saudara, saya akan menemukan saudara baru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan apa yang dia katakan, yang dia saksikan. Sejak saya mengenal Yesus, dan sejak saya hidup bersama dengan Yesus, dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya menikmati sukacita. Baru saat inilah saya tahu, hidup beriman itu adalah hidup di dalam sukacita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka bagaimana hidup keagamaan atau bagaimana kehidupan iman kita? Benar saudara bahwa hidup ini tidak gampang. Benar hidup ini punya persoalan. Benar dalam hidup kita pun juga ada banyak masalah. Benar bahwa dalam hidup ini pun juga banyak sekali tantangannya. Tetapi bersama dengan iman kita kepada Rasul Paulus, saudara, kita menghadapi tantangan dengan sukacita. Kita menghadapi masalah dengan sukacita. Kita menghadapi berbagai macam problem dengan apa? Dengan sukacita. Kenapa? Karena kita percaya, kita yakin benar bahwa kita punya Tuhan yang menjadi pembela. Ya, bukan kita yang ngebela Tuhan, amit-amit. Gitu. Tapi Tuhan yang membela kita. Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang ada di dalam kita. Sehingga beriman sama seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen yang mengikut Yesus Kristus Tuhan kita, di tengah-tengah berbagai macam keadaan, saudara, Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa di dalam sorga, kami punya Allah yang mengerti, kami punya Allah yang tahu apa yang kami gumuli. Kami punya Allah yang sungguh-sungguh melawat ke dalam hati dan jiwa setiap kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang tahu apa yang kami persoalkan dan beban-beban kehidupan yang begitu menindih kami. Dan kami pun juga tahu benar bahwa hidup kami tidaklah mudah dan kami pun juga di dalam hidup pun juga tidak ramah orang-orang di sekitar kami. Tapi di saat ini Tuhan, kami punya Tuhan yang begitu berkuasa. Kami punya Tuhan yang begitu dahsyat. Kami punya Tuhan yang begitu berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga kami boleh menyerahkan segala khawatir kami kepadamu. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu agar kami tidak menjadi khawatir dan tidak menjadi ragu. Agar kami pun juga belajar berserah dalam kehidupan kami dan belajar mengandalkan dan mempertaruhkan hidup kami di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa. Sungguh di saat ini kiranya Tuhan membuat kami juga bersukacita. Dalam iman kami boleh berserah dan bergantung kepada Tuhan dan biarlah kami boleh bersukacita dan menikmati sukacita. Di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah segala masalah, di tengah-tengah segala problem, kami boleh menghadapi semuanya itu di dalam sukacita Tuhan.
Karena itu Bapa dalam sorga, dalam tangan-Mu sungguh kami serahkan hidup kami. Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu benar. Karena itu Bapa dalam sorga, biarlah pertolongan itu yang kami harapkan, di mana Tuhan Yesus mengantar kami untuk melewati setiap problem dalam hidup kami. Tuhan jugalah yang mengerti, Tuhan jugalah yang tahu dalam setiap kehidupan kami. Dan di saat ini sungguh kami mau berdoa bagi Ibu Christine Rajio, bagi Ibu Widuri. Tuhan juga berkati mereka, Tuhan pulihkan. Tuhan juga sertai Bapak Silitonga. Dan Tuhan juga boleh sertai setiap kami, orang tua kami yang lanjut usia. Dan mereka yang janda, yang duda, yatim, dan piatu. Biarlah Tuhan sendiri yang menghiburkan. Tuhan sendiri yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dan bahkan di saat ini Tuhan, ketika mereka yang terpapar dan penderita COVID semakin lama semakin menurun jumlahnya. Dan bahkan ada banyak orang yang sembuh dan disembuhkan dari COVID ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati pemerintah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan semua orang yang sedang berjuang untuk melawan virus corona ini. Dan Tuhan juga memberkati upaya pemerintah untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh bangsa ini. Agar kami boleh beroleh kekuatan, beroleh kesehatan, dan kami boleh menikmati anugerah dan berkat Tuhan yang begitu nyata. Karena itulah Tuhan, ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah. Dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memimpin kami. Karena itu Bapa, buatlah kami boleh selalu bersukacita, bergembira, dan beria-ria di dalam Tuhan. Dan kami boleh melewati hari-hari dalam kegembiraan kami. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Masih di mute, Bu. Maaf. Terima kasih Pak Pendeta. Renungan yang sudah diberikan kepada kami, kiranya firman yang kita sudah dengarkan bersama-sama tadi boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kita masuk dalam persembahan syukur. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Ia yang telah memberikan kita hidup. Kini saatnya kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepadanya. Sebelum itu, dengarlah nats yang akan melandasi ungkapan syukur kita yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur penyertaan Tuhan dan upaya mendukung segala penata layanan di GKP Efata Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan di amplop yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke nomor rekening BCA 633-027-0860 atas nama Margareta Desmual. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait 1. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa
Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami yang memampukan kami untuk senantiasa bersyukur. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda sukacita, serta kuduskanlah sehingga persembahan ini layak untuk dipergunakan dalam menyatakan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita menutup kebaktian ini, kita memuji Tuhan dari PKJ 274, bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Baik saudara, saat kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam syurga, terima kasih. Amin. Baktian selesai. Beres.